Bab 943. Hanya ingin pergi. Jerry yang berdiri diam di tempat ketika melihat pembunuh mendekat. Seakan merasa diabaikan oleh Jerry Yang, si pembunuh Red Dust merasa semakin marah dan berlari lebih cepat menuju Jerry Yang. Dia adalah salah satu pembunuh terbaik di luar wilayah. Selama beberapa dekade menjadi pembunuh di Red Dust, dia telah membunuh banyak master yang tak terhitung jumlahnya. Hanya sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya, tetapi setiap lawan yang layak itu adalah master yang sangat kuat. Namun, kali ini, misi yang diterimanya adalah untuk membunuh seorang master alam dewa. Cari mati, teriak pembunuh Red Dust sambil melepaskan pukulan ke arah kepala Jerry Yang. Boom! Jerry Yang juga mengayunkan tinjunya, lalu terdengar suara keras yang membuat seluruh tempat perlindungan bawah tanah keluarga Sun bergetar. Aura mencekam menyebar dari titik tempat tinju mereka bertabrakan, lalu menyebar ke segala penjuru. Tiba-tiba, lengan pembunuh Red Dust yang melayangkan pukulan seperti petasan terdengar suara tulang patah. Bagaimana mungkin? Pembunuh Red Dust itu terpaku melihat lengannya hancur. Kekuatanku sudah mencapai alam dewa. Kenapa kamu tidak terluka bahkan bisa menahan seranganku? Teriak dia menolak menerima kenyataan ini, seolah tidak merasakan sakit dari lengannya yang hancur oleh pukulan Jerry Yang. Tak lama kemudian, dia melepaskan pukulan lain ke arah Jerry Yang. Boom! Namun, Jerry Yang tetap berdiri di tempatnya dan dengan santai melepaskan pukulan yang sejajar dengan pukulan si pembunuh. Krak krak krak. Sama seperti hasil sebelumnya, lengan pembunuh Red Dust lainnya juga hancur seketika. Semua ini terjadi begitu cepat, sepanjang pertarungan itu, Jerry Yang tidak pernah meninggalkan tempatnya. Ia hanya menyerang ketika si pembunuh Red Dust menyerang. Hasilnya adalah dia tidak menerima cedera sedikit pun, sementara kedua lengan si pembunuh Red Dust, yang berusaha menyerang Jerry Yang hancur. Siapa sebenarnya kamu? Setelah kehilangan kedua lengannya, pembunuh Red Dust itu merasa putus asa dan tidak memiliki niat untuk terus bertarung. Bahkan jika semua anggota tubuhnya lengkap, dia tidak bisa mengatasi Jerry Yang, apalagi sekarang dia telah kehilangan kedua lengannya. Jerry Yang berkata dengan tenang, "Kamu tidak berhak tahu siapa aku." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, tangan kanannya tiba-tiba mengepalkan tinju dan tiba-tiba menyerang pembunuh Red Dust. Pukulan ini menyebabkan tubuh pembunuh Red Dust terlempar dan ketika tubuhnya mendarat, dia sudah kehilangan semua vitalitas. Pukulan Jerry yang tadi langsung mengenai jantungnya dan pembuluh darah jantungnya hancur. Bahkan jika Huatuo masih hidup, dia juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Sekarang, 3 pembunuh Red Dust yang datang untuk membunuhnya semuanya telah tewas. 1 pembunuh setengah langkah ke alam dewa dan 2 pembunuh alam raja tahap akhir, semuanya tergolong master yang sangat kuat. Namun, di depan Jerry Yang, mereka semua berakhir dengan kematian. David Kin yang memeluk Happy di sudut ruangan terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan bela diri, dia tahu bahwa ketiga pembunuh Red Dust tadi sangat kuat. Semua yang dia lihat seolah hanyalah mimpi belaka. Jerry yang mendekati David Kin dan melihat ke arah ayah mertuanya dengan perasaan campur aduk. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" tanya dia. David Kin menggeleng dan tersenyum getir. "Awalnya, kupikir kamu sudah sangat kuat, mencapai puncak kota yang sebelum usia 30 tahun. Ternyata, semua orang meremehkanmu." Dengan bantuan Jerry Yang, David Kin bangkit perlahan. "Ayo pergi." Jerry yang mengambil Happy dari tangan David Kin dan ketiganya perlahan berjalan menuju pintu keluar. Pada saat yang sama, di pintu gerbang persembunyian bawah tanah keluarga Sun, semua petinggi keluarga Sun sedang menunggu. Yoru Sun masih menyimpan harapan, sejak Jerry yang berani masuk ke tempat persembunyian bawah tanah keluarga Sun, dia sudah berniat untuk membunuh Jerry Yang. Namun, dia tahu kemampuan Jerry Yang. Hanya dengan keluarga Sun saja sangat mustahil untuk membunuh Jerry Yang. Namun, yang tak pernah terpikirkan olehnya adalah munculnya 3 master misterius yang ingin membunuh Jerry Yang. Pemimpin keluarga, sudah begitu lama, Jerry yang seharusnya sudah mati, kan?
Tanya salah satu petinggi keluarga Sun melihat Yorusun. Yorusun menggeleng, mungkin. Jerry yang pasti sudah mati, ketika ketiga master misterius tadi melepaskan sedikit niat membunuh, kami tak bisa menahannya. Apalagi Jerry yang, apa yang dia miliki menghadapi master sekuat mereka. Jangan lupa, ayah mertua dan putrinya juga ada di dalam, dia harus melindungi mereka agar tidak terluka. Selama Jerry yang mati, keluarga Sun kita bisa sedikit lebih baik. Ujar satu persatu petinggi keluarga Sun. Sebelum Jerry yang datang ke kota Yan, keluarga Sun adalah salah satu dari 8 keluarga kota Yan. Namun, sejak kedatangan Jerry yang membuat keluarga Sun mendapatkan tekanan beruntun. Keluarga Sun baru saja mencoba bergabung dengan keluarga kerajaan Chao, tapi siapa sangka, Jerry yang sama sekali tidak menghiraukan keluarga kerajaan Chao. Bahkan, secara terang-terangan melawan keluarga Sun di depan anggota keluarga kerajaan Sun. Sekarang, di antara 8 keluarga kota Yan, beberapa keluarga telah beralih menjadi bawahan Jerry Yang, dan akibatnya, keluarga Sun menjadi semakin tak dianggap di kota Yan, dengan risiko diusir dari 8 keluarga kapan saja. Semua ini adalah hasil dari Jerry Yang. Di sebuah villa mewah, setelah berhubungan intim dengan Zico Chao, Weni Sun berbaring di pangkuan Zico Chao dengan senyuman puas. Zico, sekarang aku adalah milikmu. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Zico Chao tertawa, jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu. Setelah aku menjadi pemimpin keluarga ketiga, aku akan memastikan kamu menjadi pewaris pemimpin keluarga Sun setelahnya. Setelah mendengar itu, Weni Sun mencium wajah Zico Chao dengan penuh semangat. Terima kasih, sayang. Karena hubungan kita sudah sampai tahap ini, apakah kamu bisa memberitahuku apa yang kamu siapkan untuk Jerry Yang? Tanya Zico Chao tiba-tiba. Dia sudah beberapa kali berselisih dengan Jerry Yang dan merasa sangat tak berdaya menghadapi Jerry Yang. Saat ini, Jerry Yang adalah orang yang paling mungkin menjadi pewaris desa Emperor. Tugasnya adalah membuat calon pewaris desa Emperor menjadi anjing keluarga Chao, tapi Jerry yang merupakan kandidat terkuat, dia sama sekali tidak menghiraukan keluarga kerajaan Chao. Hal ini membuat Zico Chao merasa sangat tak berdaya. Sekarang satu-satunya harapannya adalah jika Jerry yang mati, mungkin keluarga kerajaan Chao dapat melahirkan kandidat lain yang pantas menggantikan desa Emperor. Aku menyewa pembunuh Red Dust, tetapi tak terduga, 2 kali berturut-turut, pembunuh Red Dust mati di tangan Jerry Yang. Jawab Weni Sun tidak lagi menyembunyikan apapun. Kamu bilang apa? Kamu menyewa pembunuh dari Red Dust. Ujar Zico Chao tiba-tiba duduk di atas tempat tidur dan terlihat kaget. Weni Sun mengangguk, ada apa denganmu? Aku hanya menyewa pembunuh dari Red Dust, apa yang membuatmu begitu gugup? Tanya dia. Zico Chao tidak menjawab, tapi wajahnya terlihat sangat serius. Maksudmu, pembunuh Red Dust telah gagal 2 kali, dan pembunuh yang membunuh Jerry yang mati. Weni Sun mengangguk, ya, apa yang aneh dengan ini? Mungkin Red Dust hanya mengatur seorang pemuda yang meremehkan musuh dan dibunuh oleh Jerry Yang, itu normal. Zico Chao tidak berbicara, tapi ekspresinya sangat jelek. Weni Sun mungkin tidak menyadari teror dari pembunuh Red Dust, tetapi Zico Chao sangat mengetahuinya. Bahkan keluarga kerajaan Chao sendiri juga tidak berani menyinggung pembunuh Red Dust. Konon, pembunuh Red Dust yang terkuat telah mencapai kekuatan alam dewa, sementara keluarga kerajaan Chao tidak memiliki seorang pun master yang sejajar kuat dengan alam dewa. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar pembunuh Red Dust gagal secara beruntun dalam melaksanakan misi. Yang mengejutkan adalah 2 kali berturut-turut, pembunuh Red Dust tewas di tangan Jerry Yang. Hari ini, pembunuh Red Dust Initiative menghubungiku, memintaku untuk membuat Jerry yang jatuh ke dalam situasi genting dan aku sengaja berkolaborasi dengan Horky Kin, menculik ayah mertua Jerry Yang, tetapi tidak pernah terpikirkan olehnya untuk membawa putri Jerry Yang. Weni Sun tersenyum penuh arti, namun, ini lebih baik, dengan adanya putri Jerry Yang pasti akan lebih putus asa. Dia hanya memiliki jalan buntu dalam menghadapi pembunuh Red Dust. Plak. Tak disangka, saat Weni Sun masih berbicara, dia mendapat tamparan dari Zico Chao.
Perempuan jalang, apa yang kamu katakan? Kamu membiarkan Horkikin mengajak ayah mertua dan putri Jerry yang ke tempat perlindungan bawah tanah keluarga Sun. Tanya Ziko Chao marah sambil memancarkan niat membunuh dari matanya. Tuan Chao. Weni Sun ketakutan, Tuan Chao, apa yang aku lakukan ini adalah untuk kebaikanmu. Ujar dia gemetar. Untuk kebaikanku, kamu ingin membunuhku, kan? Ziko Chao berkata dengan marah, jika Jerry yang mati, ini tidak akan menjadi masalah, tapi jika dia bisa bertahan hidup, dia pasti akan menemukan kita sebagai dalang. Nanti, jangankan kamu bahkan aku pun tidak akan terhindar dari kesalahan. Weni Sun dengan teguh berkata, Tuan Chao, istirahatlah, Jerry yang pasti tidak akan bisa bertahan. Tutup mulutmu, bentak Ziko Chao marah, lalu segera berpakaian dan bangkit. Saat ini, dia sangat panik, Jerry yang memberinya perasaan yang sangat aneh. Dia merasa kali ini, Jerry yang mungkin bisa bertahan hidup. Horkikin adalah petinggi dari kota Raja Chao dan juga orang Ziko Chao, meskipun pembunuh Red Dust tidak memiliki hubungan dengan keluarga Chao dan keluarga Qin, tetapi jika Jerry yang masih hidup, dia pasti akan membalaskan dendam ini padanya. Tuan Chao, kamu ingin pergi kemana? Tanya Weni Sun melihat Ziko Chao hendak pergi. Pergi. Ziko Chao mendorong Weni Sun dengan kasar dan pergi begitu saja. Sekarang, dia hanya ingin segera meninggalkan keluarga Sun. Jika Jerry yang keluar dari tempat perlindungan bawah tanah keluarga Sun, akan sulit baginya untuk pergi. Weni Sun kebingungan, dia tidak pernah menyangka Ziko Chao akan begitu ketakutan. Pada saat yang sama, gerbang utama rumah keluarga Sun perlahan terbuka. Semua orang dari keluarga Sun sangat tegang, mereka sangat ingin tahu siapa yang keluar. Bersambung. Bab 944, Hari Kiamat Keluarga Sun. Sebagai pemimpin keluarga, Yoru Sun merasa sangat tegang, matanya terpaku pada pintu keluar dan ada kekhawatiran dalam hatinya. Para petinggi keluarga Sun merasakan hal yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang berharap orang yang keluar adalah Jerry Yang. Boom! Akhirnya, pintu tempat persembunyian bawah tanah terbuka dan terlihat sosok muda menggendong seorang putri kecil lucu dalam pelukannya, lalu di sebelahnya ada seorang pria parubaya yang penuh luka. Jerry Yang. Satu persatu anggota keluarga Sun terkejut melihat wajah Jerry Yang. Yoru Sun merasa lemas, terhuyung dan mundur beberapa langkah. Keberadaan Jerry yang mengindikasikan bahwa ketiga pembunuh misterius sebelumnya telah mati di tempat persembunyian bawah tanah. Jika tidak, bagaimana mungkin Jerry Yang dan mereka bisa keluar? David Qin dan Feli ditemukan di tempat perlindungan bawah tanah keluarga Sun. Kehadiran Jerry Yang saat ini menunjukkan apa yang akan dihadapi oleh keluarga Sun selanjutnya. Jerry Yang tidak peduli dengan reaksi orang-orang keluarga Sun. Ia menggendong Feli dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memapah David Qin. David Qin terluka parah, namun masih mampu berjalan, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah kaget, cepat. Di mana tim medis keluarga Sun? Cepat keluar dan bantu mereka, teriak Yoru Sun dengan keras. Setelah itu, beberapa tim medis keluarga Sun yang mengenakan jubah putih langsung keluar. Tuan Yang, ini ahli medis yang keluarga Sun sewa dengan biaya besar, biarkan mereka mengobati anak perempuan dan ayah mertuamu. Ujar Yoru Sun di depan Jerry Yang dengan penuh rasa hormat. Tadi, Yoru Sun berharap Jerry Yang mati di tempat persembunyian bawah tanah. Saat ini, dia sangat menghormati Jerry dan tidak berani menunjukkan ekspresi aneh sedikit pun. Bahkan ingin berlutut di depan Jerry Yang untuk meminta ampun. Semua petinggi keluarga Sun tercengang, tetapi memikirkan status Jerry Yang saat ini di kota Yan, ditambah dia selamat dari serangan tiga pembunuh hebat. Semua ini menunjukkan kekuatan Jerry Yang. Meskipun mereka ingin melihat Jerry Yang mati, tapi tidak berani mengatakannya. Jerry Yang menatap tajam ke arah Yoru Sun dan menghalangi.
Ia meletakkan putrinya di tandus samping, jika terjadi sesuatu dengan putriku, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Sun. Tentu, ujar Yorusun ketakutan. Ia dengan marah berkata kepada ahli medis tim, cepat, periksa putri Tuan Yang. Beberapa ahli medis segera mendekat dan melakukan pemeriksaan pada Feli. Sementara itu, beberapa petugas medis lain mulai merawat luka David Kin. Seluruh tubuh David Kin penuh dengan luka, beberapa tulang rusuknya patah, tubuhnya tampak sangat lemah dan matanya bengkak. Dia terlihat sangat menderita. Tim medis keluarga Sun berkerumun di sekitar Feli dan David Kin untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan. Jerry yang terus memantau dari samping. Jika bukan karena khawatir Feli koma terlalu lama, dia tidak akan mengizinkan tim medis keluarga Sun memeriksa Feli. Tidak lama kemudian, seorang dokter berusia lanjut dengan kacamata emas datang. Tuan Yang, jangan khawatir, putrimu tidak mengalami masalah serius, dia hanya pingsan karena ketakutan. Jika kamu mau, aku bisa membangunkannya sekarang. Ujar dia melihat Jerry Yang. Kalau begitu bangunkan dia segera, teriak Jerry Yang. Karena mengkhawatirkan Feli, makanya dia mengizinkan tim medis keluarga Sun mengobatinya. Tidak disangka dokter tua itu tidak mengobati Feli, malah bertanya apa yang diinginkan Jerry Yang. Yorusun juga berteriak marah, apa kamu bodoh? Kami meminta kalian merawat putri Tuan Yang dan mertua Tuan Yang. Tentu saja, kami ingin mereka disembuhkan. Baik, aku akan membangunkan putri Tuan Yang sekarang. Pria tua itu menyeka keringat dingin di dahinya dan segera mendekati Feli untuk memberikan perawatan. Saat dia mencubit beberapa titik di wajah Feli, Feli perlahan-lahan membuka matanya. Wah! Siapa sangka, begitu Feli bangun, dia mulai menangis dengan keras. Jerry yang berada di samping putrinya segera menghampiri dan memeluknya dengan erat sambil berkata, Feli, jangan menangis, ayah ada di sini. Ayah, wah. Begitu melihat Jerry Yang, Feli langsung memeluk leher Jerry Yang dan mulai menangis dengan keras. Tangisan putrinya membuat hati Jerry Yang hancur. Feli, jangan menangis. Ayah ada di sini, ayah di sini. Hibur Jerry Yang. Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang putri Tuan Yang baik-baik saja? Mengapa dia menangis begitu sedih? Tanya Yorusun pada dokter tua sambil melihat Feli menangis dan hampir ikut menangis juga. Jika sesuatu terjadi pada Feli, Yorusun yakin Jerry Yang akan membuat keluarga Sun menghilang dari dunia ini. Pemimpin keluarga, Tuan Yang, jangan khawatir, anak ini baik-baik saja. Dia hanya terkejut, emosinya tidak terkendali sejenak, menangis adalah cara yang baik untuk melampiaskan. Jika tidak, itu bisa merusak tubuhnya. Ujar dokter tua segera menjelaskan dengan cemas sambil terus-menerus mengusap keringat di dahinya. Jerry Yang adalah sosok yang menakutkan bahkan bagi Yorusun, jika terjadi sesuatu pada putrinya, dia pasti akan dibunuh oleh Yorusun. Setelah mendengar ucapan dokter tua itu, Jerry Yang merasa jauh lebih tenang. Feli terus menangis, hingga akhirnya dia berhenti setelah beberapa waktu, lalu berbaring di bahu Jerry Yang sambil terisak pelan dan sesekali mengeluarkan suara sesenggukan. Selama itu, Jerry Yang terus memeluknya dan terus menghibur. Tuan Yang, luka ayah mertuamu agak serius, 2 tulang rusuk patah dan lengan kirinya patah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetap di sini untuk perawatan medis atau? Tanya dokter tua selesai memeriksa David Kin dan berjalan ke depan Jerry Yang dengan hati-hati. Jerry Yang, bawa aku pulang. Ujar David Kin tiba-tiba. Tidak mungkin membiarkannya tinggal di keluarga Sun untuk menerima perawatan medis. Tentu saja Jerry Yang juga tidak akan membiarkannya tinggal di sana. Dia memandang Yorusun dengan dingin, atur ambulans, bawa mertuaku ke puncak awan. Baik, segera aku atur. Jawab Yorusun. Keluarga Sun memiliki ambulans pribadi yang dapat mengangkut penumpang, Yorusun berharap Jerry Yang segera pergi. Dia juga mengatur tim medis keluarga Sun untuk mengikuti Jerry Yang. Saat Jerry Yang akhirnya berangkat dengan ambulans dari keluarga Sun, barulah Yorusun dapat bernafas lega. Namun dia merasa punggungnya dingin.
Dia baru sadar bahwa keringat dingin telah membasahi punggungnya karena ketakutan. Pemimpin keluarga, apakah Jerry yang tidak akan pernah datang ke keluarga Sun lagi? Yorusun belum pulih dari ketakutannya, bagaimanapun putri dan mertua tuan yang ditemukan di keluarga Sun. Tanya seorang petinggi senior keluarga Sun tiba-tiba. Sekarang, Jerry yang sedang membawa putri dan mertuanya pergi, jadi dia tidak akan mempermasalahkan kita. Suasana hati Yorusun yang baru saja tenang langsung terguncang oleh perkataan petinggi senior keluarga Sun. Sebelum Yorusun sempat berbicara, ketika dia datang ke keluarga Sun tadi, dia berkata, setelah hari ini, kota yang tidak akan memiliki keluarga Sun lagi. Lanjut petinggi lain. Bersambung.